Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, hari ini ada nggak teman kalian yang tidak berangkat? Nihil. Berangkat semua ya? Alhamdulillah. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan mengulas lagi materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau begitu Ibu mau tanya dulu nih, masih pada ingat nggak? Sholat itu termasuk bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Sila yang keberapa? 1. Oh, hebat ya, ternyata anak-anak Ibu masih pada ingat, pada pintar-pintar, good job pokoknya. Oke. Kalau begitu Ibu mau langsung bagi kelompok aja ya. Yang di sebelah kanan ini kelompok 1. Yang di sebelah kiri kelompok 2. Oke, udah paham semuanya? Oke. Kalau begitu coba ke kelompok 1 dulu nih. Kalau misalkan ada orang yang membutuhkan bantuan, kan kita menolongnya. Itu termasuk bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Sila yang keberapa? 2. Betul nggak anak-anak? Betul. Tepuk tangan buat kelompok 1. Hebat ya kelompok 1. Coba sekarang kelompok 2, jangan kalah hebat. Kan tadi sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Itu termasuk bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Sila yang keberapa? 1. Betul nggak anak-anak sila ke-1? Tuh, tepuk tangan buat kelompok 2. Ternyata anak-anak Ibu semuanya hebat-hebat ya, pintar-pintar. Oke, kalau begitu biar kita tambah semangat, Ibu ada tepuk semangat nih. Udah pada bisa belum? Belum. Ibu contohin dulu ya. Contohnya kayak gini. Tepuk semangat. 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 Udah pada bisa? Kita praktek ya. Coba tepuk semangat. 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 Gimana, udah pada semangat? Sudah. Nah, kalau menuntut ilmu kita harus semangat. Oke, gimana Mbak Sia? Ibu, tadi aku ketemu orang tua di jalan, terus aku bantu buat nyebrang. Wah, berarti Sia ini udah mencerminkan bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Sila yang keberapa anak-anak? 2. Betul sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, karena Sia ini udah mencerminkan bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila, Ibu ada hadiah nih buat Mbak Sia. Makasih, Bu. Iya, kasih good job yuk buat Mbak Sia. Good job. Oke. Nah, anak-anak Ibu juga yang lain harus pada baik-baik ya. Kalau ada yang membutuhkan bantuan berarti harus kita tolong, harus kita bantu, betul. Nah, selain pintar-pintar, anak-anak Ibu juga harus baik-baik. Nah, kalau begitu udah pada paham semua ya perbedaan bentuk pengamalan nilai-nilai sila Pancasila sila ke-1 dan juga kedua. Ibu, aku masih bingung. Oh, Mbak Nur masih bingung. Oke, coba. Gini Mbak Nur masih bingung ya? Iya, Kalau sila yang kedua, Bu. Kalau yang sila kedua itu hubungannya dengan kemanusiaan. Misalnya tolong menolong, rasa empati, dan lain sebagainya. Berarti kalau misalkan nih ada teman Mbak Nur yang sakit, terus Mbak Nur kan jenguk temennya, itu berarti masuknya bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila sila kedua. Kalau misal sila yang ke-1 udah paham? Sudah, Ibu. Sudah. Yuk anak-anak kasih good job buat Mbak Nur. Good job. Oke, baik anak-anak yang lain masih ada yang dibingungkan tidak? Udah pada paham semua? Sudah. Oke, baik. Udah pinter-pinter pokoknya ya anak-anak Ibu. Ibu kasih good job buat kalian.
Baik anak-anak, kalau begitu sebagai bentuk evaluasi, Ibu mau nanti kalian di rumah menuliskan bentuk-bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila sila ke-1 dan juga sila kedua dari kegiatan yang sudah kalian lakukan. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau begitu karena materi hari ini sudah selesai dan ternyata anak-anak Ibu ini udah pada jos-jos pokoknya ya, udah pada pinter-pinter, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Yuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak, sebelum Ibu tutup, Ibu ada pesan buat kalian ya. Untuk pembelajaran kedepannya kalian harus lebih semangat lagi. Agar apa? Agar materi yang disampaikan itu mudah dipahami dan juga dapat bermanfaat bagi kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kalau begitu Ibu cukupkan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya Ibu meminta untuk merapihkan bangkunya terlebih dahulu anak-anak. Sudah siap? Ibu pimpin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang angkat hari ini? Alhamdulillah, nihil. Baik anak-anak, Ibu mau bertanya nih. Minggu kemarin kita sudah belajar matematika tentang apa ya anak-anak? Bangun datar. Macam-macamnya apa saja bangun datar? Persegi. 3, apa lagi? Belah ketupat, persegi panjang. Wah, anak Ibu sudah hebat-hebat sekali. Masih ingat belajar minggu lalu. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengurai dan menggabungkan bangun datar. Anak-anak, sebelumnya Ibu mau bertanya nih, kalian sudah pernah bermain puzzle atau tidak? Sudah? Nah, puzzle itu sebuah rangkaian atau sebuah yang kembali menjadi satu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penyusunan dan menguraikan bangun datar dengan capaian. Setelah siswa selesai pembelajaran, siswa itu dapat menguraikan dan menyusun bangun datar secara cepat, kemudian menjelaskan hasil dengan presentasi. Lalu di situ ada tujuannya. Tujuannya itu menguraikan suatu bangun datar menjadi bangun datar yang baru. Yang kedua, bentuk suatu bangun datar dari beberapa bangun datar yang lainnya. Oke, yang pertama di sini Ibu mempunyai
Bangun datar apa ini anak-anak? Persegi. Betul. Jika ibu potong menjadi 2, kira-kira menjadi bentuk apa anak-anak? Persegi panjang. Betul. Kenapa bisa jadi persegi panjang? Itu dinamakan menguraikan. Jadi persegi ini jika diuraikan akan menjadi persegi panjang. Lalu yang kedua sama, ada persegi. Nah, persegi ini jika dipotong akan menjadi segitiga. Betul sekali, akan jadi segitiga. Nah, ini namanya diuraikan. Sudah paham anak-anak? Sudah. Oke, yang kedua itu ada menyusun bangun datar. Nah, di sini ibu mempunyai pisau yang telah dipotong. Jika pisau ini menjadi lingkaran, kira-kira bangun datar apa yang cocok? Segitiga. Betul sekali. Jadi, jika segitiga ini digabungkan akan menjadi lingkaran. Itu namanya menyusun bangun datar menjadi lingkaran. Paham anak-anak? Sudah. Oke. Ibu di sini mempunyai permainan yaitu puzzle. Di sini ibu akan membagi 2 kelompok, 1 dan 2. Nah, di sini nanti kalian menyusun berbagai bangun datar menjadi bangun yang baru. Oke. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Nanti kamu yang maju. Nah, nanti dipresentasikan 1 perwakilan anak saja ya. Ibu beri waktu. Kalian boleh berkelompok. Ada yang bingung tidak anak? Ada yang bingung? Enggak Bu, udah selesai. Sebentar Bu. Gimana, sudah jadi? Sudah Ibu. Itu roket, nanti kamu mempresentasikan ini ada berapa gitu. Sudah jadi semua anak-anak? Udah, oke. Siapa yang mau berani maju? Boleh antara kelompok 2 dan kelompok 1. Silakan maju. Mempresentasikan hasilnya. Perhatikan ya anak-anak. Di sini ada roket, terus ada 2 segitiga kecil. Nih segitiga kecil, terus ada 1 segitiga besar, terus habis itu ada 2 lingkaran, sama 2 segitiga sama kecil. Terus ada 1 persegi panjang. Wah, kita beri good job kepada Mbak Nafisa. Good job. Tepuk tangan semuanya. Oke. Setelah itu, di sini Ibu mempunyai LKPD. Nanti dikerjakan di rumah, besok dikumpulkan kembali di pertemuan yang akan datang. Baik anak-anak, apakah sudah paham tentang menyusun bangun datar dan menguraikan bangun datar? Sudah. Hari ini kita sudah belajar tentang menyusun dan menguraikan bangun datar. Jadi bangun datar itu ternyata bisa dibelah menjadi 2 dan menjadi bangun datar yang lainnya seperti tadi persegi. Kita gunting menjadi 2, bisa jadi persegi panjang, bisa jadi persegi 3. Sudah mudah semuanya anak-anak? Sudah. Baik, karena pembelajaran pada hari ini sudah selesai, materinya sudah selesai. Kalian senang tidak belajar matematika tentang bangun datar? Senang. Wah, hebat ya anak ibu. Hari ini senang belajar. Oke, karena pembelajaran pada hari ini sudah selesai, ibu tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu tutup, bila ada kesalahan ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan hari besok. Sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang awalnya bentuknya itu menyerupai botol menjadi berubah bentuknya gelas. Nah, hari ini kita akan belajar nih tentang 3 wujud benda, yaitu benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Ibu mulai dari benda padat dulu. Benda padat itu adalah benda yang dia itu tidak berubah bentuk dan juga ukurannya ketika dia diletakkan di tempat. Misalnya nih, ibu bawa apa ini? Batu. Iya, batu. Ibu letakkan di meja. Batunya berubah enggak? Tidak. Enggak, ya. Jadi batu ini tidak berubah ya karena dia termasuk benda padat. Jadi ciri-cirinya dia itu tidak berubah bentuk dan juga dia bisa kita pegang dan kita rasakan. Nah, ada yang tahu contoh lainnya? Ya, meja, betul, kursi. Ya, itu ya penghapus juga termasuk benda padat. Yang kedua yaitu benda cair. Benda cair itu seperti yang tadi Ibu jelaskan ya, ketika air itu di dalam botol kita pindahkan ke gelas, maka airnya akan mengikuti bentuk wadahnya. Nah, itu ciri-ciri dari benda cair. Ciri-ciri yang kedua, dia itu bisa mengalir. Nih, ketika kita tuangkan seperti ini, dia mengalir. Nah, contoh lainnya yaitu adalah minyak. Minyak juga termasuk benda cair. Nah, benda yang terakhir yaitu benda gas. Benda gas ini dia tidak punya bentuk dan juga tidak punya ukuran yang tetap. Contohnya yaitu udara yang kita hirup. Jadi dia itu ciri-cirinya tidak bisa kita lihat secara langsung. Terus dia bisa bergerak ke segala arah. Nah, itu adalah contoh dari benda gas. Di sini ada yang tahu contoh lain dari benda gas? Iya, balon. Balon juga termasuk benda gas ya, betul. Jadi balon itu di dalamnya ada udaranya. Mengapa balon itu termasuk ke dalam benda gas? Nah, biar anak-anak lebih paham nih materi hari ini, sekarang Ibu mau bagi anak-anak menjadi 2 kelompok. Di sini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nah, Ibu akan bagikan lembar LKPD dulu ya. Nah, coba perhatikan di sini Ibu sudah menyediakan nih gambar-gambar yang termasuk benda padat, cair, dan juga gas. Nanti anak-anak bisa mengelompokkan dia itu termasuk benda padat, benda gas, atau benda cair. Nah, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk mengerjakan. Itu gas. Ya. Apakah ada yang kesulitan atau masih bingung? Ibu. Iya, kenapa? Menaruh kotak susu di benda padat. Benar, Bu. Ini kan bendanya padat, Bu. Coba kita lihat. Susu itu kita lihatnya kalau mau mengelompokkan benda tuh dilihat dari wujud asalnya, dilihat dari dalamnya. Kira-kira dalamnya itu termasuk benda cair atau benda padat? Cair, berarti susu itu termasuk benda cair. Ya. Oh, berarti ini nggak dilihat dari wadahnya ya, Bu? Iya, dilihat dari dalamnya. Coba Mbak Nur dipindah ke benda cair. Kayak gini ya, Bu? Ya, good job, pintar sekali Mbak Nur. Yang lainnya apakah sudah selesai? Ibu, ini awan masuk ke mana? Awan itu masuknya ke gas. Ya.
Sudah selesai? Sudah. Oke. Karena sudah selesai, sekarang coba kita koreksi bareng-bareng ya. Dari wujud benda padat nih, kelompok 1 tadi nemu apa aja ya di benda padat? Ada jam. Jam, betul. Terus apa lagi? Penghapus. Terus? Sepatu. Oke, good job. Banyak ya, ternyata di benda padat ada nemu 3. Coba kalau misalkan benda gas nih dari kelompok 2 tadi nemu apa aja? Betul. Wah, iya, good job ya, tepat sekali. Ternyata anak-anak tuh sudah bisa ya menentukan benda padat sama benda gas dan cair. Oh iya, yang cair belum nih. Siapa yang di sini berani untuk beri contoh 3 contoh benda cair? Saya Ya, oke Mbak Liana. kecap, air, sama sirup. Ya, apakah betul anak-anak? Betul. Oke, beri tepuk tangan kepada Mbak Liana. Nah, karena Mbak Liana udah berani nih dan udah betul, Ibu kasih hadiah ya. Aku enggak, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Nah, baik anak-anak, karena anak-anak ternyata udah pada pinter-pinter semua nih, udah bisa membedakan mana benda padat, mana benda gas dan benda cair, maka Ibu cukupkan ya untuk pembelajaran hari ini. Nanti anak-anak silahkan mencari 3 benda padat, 3 benda cair, dan 3 benda gas yang ada di sekitar rumah. Nanti ditulis di buku tugas dan dikumpulkan minggu depan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Sekarang Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Kita membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Kayak banter banget asli. Ah. Oh iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma warzuqni fahman, amin. Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hobi. Nah, dari anak-anak semua, kalian udah pada tahu belum apa itu hobi? Kalau belum tahu, Bapak akan menjelaskan tentang pengertian hobi. Hobi adalah kegiatan atau kegemaran yang sering kita lakukan pada saat waktu luang.
contoh hobi itu seperti membaca, bernyanyi, dan melukis. Nah, dari hobi tersebut, ketika kalian waktu liburan, kalian melakukan hobi apa aja di rumah? Baik. Ya, bagus. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang 3 kosakata dalam bahasa Arab. Yang pertama ada hobi membaca. Bahasa Arabnya apa anak-anak? Qiraatun. Nah, untuk yang kedua ada bernyanyi. Untuk bahasa Arab bernyanyi itu ada hinaun. Yuk bersama-sama. Hinaun. Untuk yang ketiga ada kosakata dalam hobi berenang. Sibahatun. Nah, dari ketiga hobi ini, coba salah satu anak menyebutkan salah satu hobi pada proyektor di depan. Silakan Mas Fauzan. Ya, untuk hobi membaca, qiraatun. Bagus, beri good job kepada Mas Ojan. Good job. Baik, untuk selanjutnya ada hobi melukis. Untuk bahasa Arabnya ada rosmun. Untuk yang kedua ada berolahraga. Untuk bahasa Arabnya itu ada ariyadatu. Nah, untuk yang ketiga ada hobi sepak bola. Untuk bahasa Arabnya kuratul qadam. Coba dari kalian semua, dari ketiga kosakata ini, apakah kalian sudah melakukan salah satu dari hobi tersebut? Sudah. Baik, bagus. Nah, untuk selanjutnya ada kosakata tobkhun, yaitu memasak. Apa anak-anak? Tobkhun. Baik, yang selanjutnya ada memancing. Bahasa Arabnya soidun. Oke, yang selanjutnya ada roksun, yaitu menari. Nah, dari 9 kosakata tadi, apakah kalian sudah paham tentang kosakata hobi dalam bahasa Arab? Sudah. Baik, nanti Bapak akan memberikan contoh hobi. Nanti kalian salah satu menjawab ya, dengan bahasa Arab dan juga artinya. Coba ini, Mbak Rizky, apa bahasa Arabnya? Rosmun, melukis. Bagus, beri good job kepada Mbak Rizky. Good job. Untuk selanjutnya, ayo silakan Mbak. Rinaun. Artinya? Artinya bernyanyi. Beri good job kepada Mbak itu. Good job. Ya, baik. Setelah kita mempelajari kosakata tadi, Bapak akan mengevaluasi anak-anak. Seberapa paham kalian mengikuti pembelajaran tadi? Bapak akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Nanti Bapak akan membuat 2 kelompok. Ini kelompok 1 dan juga kelompok 2. Bapak kasih waktu 1 menit untuk mengerjakan.
Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah selesai, coba salah satu dari kelompok maju untuk mempresentasikan. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Oke, baik. Ini yang pertama itu ada gambar sedang membaca buku. Bahasa Arabnya qiraatun. Terus yang kedua ada bermain sepak bola. Bahasa Arabnya itu kuratul qadam. Terus yang ketiga itu ada sedang memancing. Bahasa Arabnya saydun. Beri good job kepada Mbak Liana. Good job. Baik, untuk selanjutnya Bapak kasih PR ya untuk anak-anak. Nanti kalian kalau di rumah itu menulis kosakata hobi selain ada yang di proyektor. Nanti minggu depan dikumpulkan ya. Baik, Pak. Baik, mungkin pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan baca basmalah, hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apa ada yang tidak masuk? Oke. Minggu kemarin kita belajar teks itu ya. Pengertian teks sisi ada yang tahu? Teks yang menggambarkan suatu objek, Ibu. Ya, good job. Ibu mau tanya tujuan teks sisi untuk membuat produk, ya benar atau tidak? Betul, Ibu. Ibu, itu tujuannya itu agar pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan atau mengalami sendiri objek tersebut. Ya. Berarti tadi salah apa benar? Kurang tepat, Bu. Ya. Yang kedua, ada teks deskripsi yaitu tadi untuk menggambarkan satu objek, perasaan atau gambar. Baik, Ibu mau tanya, misal ada pemandangan laut. Ada apa aja sih? Ada air, pasir, pohon, Oke, hebat.
punya berapa telinga? 2. Punya berapa kaki? 4. Warnanya apa? Putih. Makannya apa? Oke. Satu lagi. 2 lagi. Ini. Burung merak. Dia memiliki apa? Bulu yang bagus. Ya. Warnanya apa? Ada hijau, oranye, biru. Oke, selanjutnya ada ini. Burung kakak tua. Dia memiliki kaki berapa? 2. Memiliki paruh warna apa? Hitam. Oke. Bulunya warnanya apa? Putih. Oke, good job. Berarti anak-anak udah bisa mendeskripsikan satu objek ya? Sudah, Ibu. Good job. Sekarang Ibu punya permainan nih. Ada yang berani maju atau Ibu tunjuk? Saya, Ibu. Ya. Oke. Ada depan. Sobat-sobat, ada yang bisa deskripsikan? Bulunya putih. Telinganya 2. Makanya bagus. Kakinya 4. Kelinci. Ya, betul. Ada lagi yang mau maju? Good job. Ada lagi yang mau maju? Saya, Bu. Ya, maju. Oke. Warnanya putih. Kakinya 2. Punya jambu. Punya jambu kuning. Burung kakak tua. Burung kakak tua. Betul, good job. Oke. Sudah selesai pembelajarannya. Pada pintar-pintar semuanya ya. Baik. Pembelajaran kita akhiri. Mari kita baca doa Bankatul Majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Matiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar.
Di sini Ibu mau tanya terlebih dahulu, apakah ada yang tidak masuk? Oke, alhamdulillah ya, berarti masuk semua. Minggu lalu apakah masih ingat kalian kita belajar apa? Sikap peduli terhadap. Ada yang masih ingat tidak nih terhadap makhluk hidup di lingkungan sekitar kita? Lupa ya? Oke, kita ulas kembali ya pada hari ini. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah semua ciptaan Tuhan yang memiliki kehidupan, manusia, hewan, dan tumbuhan, termasuk makhluk hidup. Makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman untuk bertahan hidup dan dapat tumbuh menjadi lebih besar, bergerak, bernapas, serta berkembang biak untuk menghasilkan keturunan. Jenis-jenis makhluk hidup diantaranya itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, pintar semuanya, tepuk tangan. Yang pertama itu ada sikap peduli terhadap hewan. Sikap peduli terhadap hewan adalah perilaku menyayangi, menjaga, dan merawat hewan dengan baik agar tetap sehat dan nyaman. Contoh sikap peduli terhadap hewan itu yang pertama ada membersihkan kandang atau tempat tinggal hewan. Yang kedua ada mengajak hewan bermain dan memperhatikannya. Yang ketiga membawa hewan yang sakit ke dokter hewan. Yang keempat ada tidak menyakiti atau mengganggu hewan. Yang terakhir menjaga kebersihan lingkungan tempat hidup hewan. Terus selanjutnya di sini Ibu mau tanya, ada yang berani untuk maju tidak? Boleh maju yuk Mbak Luri untuk membacakan pengertian sikap peduli terhadap masyarakat. Baik, ada sikap peduli terhadap masyarakat. Sikap peduli terhadap masyarakat adalah perilaku yang menunjukkan perhatian, kepedulian, dan juga keinginan untuk membantu orang lain di lingkungan sekitar. Contoh sikap peduli terhadap masyarakat, yang pertama itu ada ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua bersikap ramah dan sopan kepada tetangga. Yang ketiga menolong orang yang membutuhkan bantuan. Yang keempat menjaga kebersihan lingkungan bersama-sama. Yang kelima berbagi dengan teman atau orang yang membutuhkan. Good job Mbak Luri, kita kasih O, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, makasih Mbak Luri. Ini. Makasih Ibu. Sama-sama. Selanjutnya ada sikap peduli terhadap keluarga. Sikap peduli terhadap keluarga adalah perilaku yang menunjukkan rasa sayang, perhatian, dan keinginan untuk membantu anggota keluarga di rumah. Contohnya itu ada yang pertama membantu orang tua membersihkan rumah, yang kedua merapikan tempat tidur sendiri, yang ketiga mendengarkan nasihat orang tua dengan baik, keempat menyayangi dan menghormati anggota keluarga, dan kelima membantu adik atau kakak ketika membutuhkan bantuan. Terakhir, ikut menjaga kebersihan rumah. Selanjutnya ada pengertian sikap peduli terhadap tumbuhan. Di sini Ibu mau kasih kesempatan satu kali lagi untuk yang mau maju siapa? Saya, Bu. Ya, ayo maju. Mbak Liana. Sikap peduli terhadap tumbuhan. Sikap peduli terhadap tumbuhan adalah perilaku menjaga, merawat, dan melindungi tumbuhan agar dapat tumbuh dengan sehat dan subur. Contoh sikap peduli terhadap tumbuhan yaitu menyiram tanaman secara teratur, memberikan pupuk agar tanaman tumbuh subur, lalu menjaga tanaman agar tidak rusak, membersihkan rumput liar di sekitar tanaman, menempatkan tanaman di tempat yang mendapat sinar matahari, dan yang terakhir itu tidak memetik bunga atau merusak tanaman sembarangan. Ya, Mbak Liana, kasih gujep untuk Mbak Liana. Tepuk tangannya. Mbak Liana, ini hadiahnya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selanjutnya Ibu akan kasih kalian tugas kelompok ya teman-teman. Ini kelompok 1, 2, ini 3 ya. Kerjakan kelompoknya di rumah. Iya Bu, iya Bu. Iya anak-anak di rumah ya. Nanti dikumpulinnya minggu depan. Baik, Ibu.
Selanjutnya Ibu akan kasih kesimpulan. Sikap peduli adalah perilaku yang menunjukkan perhatian, kasih sayang, dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Sikap peduli dapat diterapkan kepada keluarga, masyarakat, hewan, dan tumbuhan melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki sikap peduli, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, harmonis, serta menjaga kelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Karena waktunya sudah habis, Ibu akan menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini masuk semua apa enggak ya? Masuk semua, Ibu. Nihil ya hari ini? Nihil. Ada yang tahu hari ini materinya apa? Nggak tahu. Hari ini materinya adalah sholat. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Siapa? Sholat nggak ini? Sholat semua ya? Sholat subuh itu ada berapa rakaat ya? Dua. Siapa yang tadi pagi bangun karena mendengar azan subuh? Saya. Bagus sekali. Cuman satu ini? Good job semua ya, bangun ya, harus subuhan. Jadi sholat itu adalah secara istilah itu berdoa atau meminta kebaikan. Sholat secara istilah yaitu menunaikan ibadah berupa suara dan gerakan yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada kayak gerakan sholat. Yang pertama itu gerakan apa ya kalau sholat? Takbir. Lalu habis takbir itu membaca apa? Membaca takbir. Bentar, ini di sini ada tata cara sholat. Perhatikan ya anak-anak. Allahu Akbar, ini namanya takbir. Lalu bersedekap, kita baca Fatihah. Allahu Akbar, ini namanya ruku. Bangun dari ruku, namanya iktidal. Allahu Akbar, ini namanya sujud. Dari sujud kita duduk iftiras. Allahu Akbar, kita sujud kembali. Lalu akhir
Kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Menoleh ke kanan. Assalamualaikum. Menoleh ke kiri. Cukup. Sudah paham apa belum anak-anak? Sudah. Yang pertama apa tadi? Takbir. Setelah takbir apa? Membaca Al-Fatihah. Lalu ruku. Di sini ada yang tahu nggak? Niatnya sholat subuh. Siapa? Silakan. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Betul apa tidak ya? Betul. Beri tepuk tangan yuk. Good job, bagus sekali. Di sini ibu mau membagikan kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, lalu yang belakang kelompok 3. Ibu mau satu kelompok memperagakan sholat. Bagian rukuk aja wis. Ruku, silakan. Kelompok berapa? Silakan, Mbak Ica. Ruku itu seperti ini. Betul apa tidak anak-anak? Betul. Yang lebih betulnya lagi, gimana ya? Ada yang tahu nggak? Gimana? Tangan menempel lutut. Hadap kemana ya? Sajadah. Kalau rukuk itu hadap ke sajadah. Punggungnya rata ya. Bagus sekali. Terima kasih. Beri tepuk tangan yuk. Lalu di sini Ibu mau memberikan tugas kelompok ya anak-anak. Coba berdiskusi. Mau bertanya? Boleh. Kan gerakan ruku, kalau sujud bagaimana Ibu? Gerakan sujud itu ada yang tahu nggak ya? Gerakan sujud itu yang benar ketika sujud, tangan dan hidung dan jidat ini, lalu apa lagi? Ini apa namanya? Ujung kaki, betul. Ujung kaki itu menempel ke sajadah. Udah tahu? Udah Ibu. Apa aja tadi ya? Hidung, jidat, tangan, sama ujung kaki. Betul sekali, tepuk tangan yuk. Coba itu dikerjakan dulu ya. Sudah? Betul. Harus maju rak? Majulah. Gimana, sudah selesai? Ini ruku bukan ya Bu? Ruku. Yang a'la ini A'la itu sujud. Oke Bu, terima kasih. Sudah? Yang ini sudah selesai belum? Sudah anak-anak? Siapa yang mau maju? Silakan. Coba perhatikan anak-anak. Yang mana ini? Ya, yang ini dulu. Ini itu gambar gerakan sholat. Yang pertama berdiri, terus yang kedua ruku, yang ketiga sujud, dan keempat tahiyat akhir. Iya. Yang kalian gimana? Punya kelompok lain? Betul apa tidak? Betul. Sama. Iya, ya, silakan. Selanjutnya yang kedua. Terus pasangkan gerakan sholat dengan bacaan yang sesuai. Berdiri itu bacaannya Allahu Akbar. Terus kalau ruku Rabbana lakal hamdu. Iya. Terus sujud Subhana rabbiyal a'la, dan duduk bacaan tasyahud akhir. Yang lain betul apa tidak? Betul. Beri tepuk tangan yuk. Terima kasih. Good job. Sudah berani ya? Sudah anak-anak, sini kumpulin dulu.
Karena waktunya sudah selesai, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, ada yang tidak berangkat hari ini? Oh, nih. Ya, alhamdulillah. Minggu kemarin kita sudah belajar panca indera dan fungsinya ya. Masih ingat? Ya, dengan bagian tubuh apa kalian melihat teman kalian? Mata. Iya, betul sekali. Coba ya, Ibu tes, kalian masih ingat atau sudah lupa? Ini apa? Mata. Fungsinya? Iya. Sekarang Ibu akan menjelaskan cara menjaga panca indera. Yang pertama yaitu mata. Cara menjaganya yaitu dengan banyak makan vitamin A dan jangan membaca buku di tempat gelap. Juga jangan menatap layar handphone terlalu dekat. Lalu yang kedua yaitu indera yang kedua yaitu ada apa ini? Telinga. Iya, betul sekali, telinga. Jadi kita perlu menjaga telinga, yaitu membersihkannya rajin ya, jangan nggak pernah dibersihin. Siapa yang nggak pernah dibersihin? Ya. Selanjutnya yaitu apa ini? Iya, hidung. Hidung juga harus rajin dibersihkan ya. Ya Bu. Selanjutnya yaitu apa ini? Lidah. Ya, lidah. Indera yang keempat yaitu lidah. Cara menjaganya yaitu dengan rajin membersihkannya kalau gosok gigi ya. Juga jangan makan makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin. Selanjutnya, panca indera yang terakhir yaitu apa ini? Kulit. Kulit ya. Cara menjaganya yaitu dengan rajin mandi 2 kali sehari. Ya, jadi setiap hari harus mandi ya. Ya. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok kecil. Jadi kalian akan mengerjakan LKPD, berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan ke Ibu ya. Baik, Ibu. Ya, semuanya ikut berdiskusi ya dengan teman kalian ya. Jangan ada yang nggak ikut diskusi. Ya, ada yang sudah selesai? Sudah, Ibu. Ya, pintar-pintar ya. Siapa yang mau maju perwakilan kelompok? Ya, silahkan maju membacakan hasil diskusinya.
Ya, jadi di sini ada cara menjaga panca indera. Yang pertama itu ada pernyataan memasukkan mainan ke dalam telinga dan hidung. Itu adalah salah, Bu. Ya, benar apa tidak? Betul. Ya. Yang kedua yaitu mandi 2 kali sehari untuk membersihkan kulit. Itu betul. Betul? Yang ketiga yaitu rajin membersihkan telinga. Itu betul. Betul? Yang keempat, makan makanan yang terlalu panas. Itu salah. Betul? Dan yang terakhir, menatap layar HP terlalu dekat. Itu salah. Betul? Betul. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Ica. Ya, tadi di soal terakhir itu kan cara menjaganya itu ya, menatap layar handphone terlalu dekat. Bagaimana pendapat kalian? Kenapa Mbak Iha? Menurut saya, boleh saja Bu, karena layarnya itu kecil supaya gambarnya jelas saat main game. Oh iya, memang kalau menatap dengan jarak dekat jelas ya gambarnya kalau main game. Tetapi coba kita pikirkan, kalau kita menatap layar terlalu dekat, apa yang kita rasakan? Ya, kenapa? Matanya jadi perih. Iya, betul, betul semuanya ya. Jadi capek matanya, pegel, berair, dan bikin pusing. Lalu Ibu tes lagi ya. Mata untuk apa? Melihat. Hidung untuk apa? Mencium. Telinga untuk apa? Mendengar. Lalu lidah untuk apa? Merasa. Dan yang terakhir kulit untuk? Misal ya kalian lagi tidur lalu kalian mencium bau gas bocor atau bau asap, apa yang kalian lakukan? Lari ya? Iya, bagus, langsung bertindak. Tetapi kalau misalkan kalian lagi pilek kan nggak bisa mencium bau asapnya, bagaimana? Gimana? Bahaya sekali, Bu. Kita tidak bisa mencium bau asapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Anak-anak, siapa yang hari ini tidak berangkat? Nihil. Oh, Nihil. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sekarang hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila, yaitu hak dan kewajiban. Anak-anak tahu nggak hak itu apa? Belum tahu. Iya, kalau kewajiban? Iya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami pengertian hak dan kewajiban, lalu menjelaskan hubungan hak dan kewajiban dan mengidentifikasi contoh hak kewajiban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat.
Tadi hak adalah suatu yang harus didapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Coba Mas Fauzan, tadi hak apa? Yang harus kita dapatkan. Oke, kalau kewajiban Mbak Fauzia? Kewajiban itu yang harus kita laksanakan. Oke, beri tepuk tangan. Oke, jadi hak itu merupakan sesuatu yang harus didapatkan. Lalu kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Oke, terus selanjutnya itu ada hubungan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang, selaras agar tercipta kehidupan yang adil dan nyaman. Contoh hak di rumah apa aja, yuk? Oke, kalau kewajiban? Siapa yang tadi di rumah membantu orang tua? Saya. Mbak Atika membantu ngapain? Oke, good job. Lalu selanjutnya ada contoh hak dan kewajiban di sekolah. Hak di sekolah itu mendapatkan pembelajaran, lalu menggunakan fasilitas sekolah, dan kewajibannya itu menaati peraturan dan menghormati guru dan teman-teman. Lalu selanjutnya itu di lingkungan masyarakat apa aja yuk haknya? Hidup aman dan nyaman, menggunakan fasilitas umum. Kewajibannya? Menjaga kebersihan, menghormati orang lain. Oke. Selanjutnya Ibu akan ini. Nanti anak-anak bisa mengambil ini ya satu persatu dan dimasukkan apakah itu hak, apakah itu kewajiban. Ayo nih. Iya semuanya satu-satu. Mau warna apa nih? Banyak. Ayo apa? Ayo harus yang benar ya. Ayo ini masih. Sekarang kita akan mencocokkan ya anak-anak. Yang hak dulu apa kewajiban? Kewajiban mau warna apa? Pink sama merah. Oke, menaati tata tertib, apakah itu kewajiban? Kewajiban di mana? Sekolah. Oke, pintar. Terus ini ada mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan. Itu termasuk kewajiban benar? Betul. Oke. Lalu yang ini hak mau warna apa? Anak-anak? Hijau. Hijau sama kuning. Yang warna kuning nih, hidup aman dan nyaman. Apakah itu kewajiban? Hak, Ibu. Ayo, tadi siapa yang ambil ini? Itu hak, Ibu. Oh, hak. Berarti masih pada fokus ya? Lalu ada mendapatkan perlindungan termasuk hak atau kewajiban? Betul? Oke, tepuk tangan buat semuanya. Terus sekarang Ibu akan ngasih kerja kelompok ya. Yang ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nih, petunjuknya yaitu amati gambar, lalu diskusikan bersama anggota ya. Apakah itu hak, apakah itu kewajiban, terus tuliskan akibatnya. Selamat mengerjakan. Gimana nih yang kelompok 2?
Ada yang sudah kelompok 1 atau kelompok 2? Siapa yang mau maju? Saya. Iya, sini, Mbak Nur. Di sini ada gambar anak sedang membantu orang tua, itu merupakan kewajiban. Terus yang kedua ada anak yang bermain, itu merupakan hak. Terus akibatnya tidak melaksanakan kewajiban tersebut itu dimarahin orang tua. Apakah benar anak-anak? Betul. Beri tepuk tangan buat Mbak Nur. Ini benar. Terima kasih, Bu. Oke. Ibu akhiri ya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini tentang hak dan kewajiban. Hak itu tadi sesuatu yang harus didapatkan dan kewajiban itu merupakan suatu yang harus dilakukan dengan rasa Oke. Kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak ibu pada sehat semua ya. Alhamdulillah. Ibu mau tanya, hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat sini, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya ibu mau nanya nih, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, jadi minggu lalu kita udah belajar tentang kalimat thayyibah, basmalah, dan hamdalah. Jadi hari ini kita akan mengulas kembali ya materi yang minggu lalu. Nah, langsung aja ya anak-anak. Coba baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa anak-anak? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik. Selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Oke, baik. Anak-anak di sini ibu mau tanya dulu nih. Anak-anak biasanya kalau sebelum makan itu membaca apa sih? Nah, terus kalau selesai makan nih? Alhamdulillah. Kalau kalian bersin, mengucapkan alhamdulillah. Oke, baik. Ibu punya tebak-tebakan ya. Yang pertama ada gambar apa anak-anak? Belajar. Nah, kalau sebelum belajar itu biasanya harus membaca apa dulu sih? Bismillah. Nah. Selanjutnya gambar apa? Makan. Kalau sebelum makan biasanya membaca apa? Oke. Selanjutnya ini ada gambar apa? Coba Mbak Luri. Mau tidur.
Biasanya kalau Mbak Luri ini sebelum tidur membaca apa? Bismillah. Bismillah. Oke. Beri tepuk tangan buat Mbak Luri. Selanjutnya ini ada gambar apa? Ada yang tahu? Juara. Siapa yang bisa jawab? Kalau mendapatkan piala itu biasanya mengucapkan apa Mbak Fauzia? Alhamdulillah. Betul anak-anak? Betul. Oke. Selanjutnya ini. Lagi bersin. Siapa yang bisa jawab? Coba Mbak Rizky ini. Itu mengucapkan alhamdulillah. Betul tidak anak-anak? Betul. Beri tepuk tangan. Baik, yang selanjutnya Ibu ada LKPD. Ini nanti kalian maju berapa ya? 8 anak ya buat nempelin ini. Nanti kalian tinggal nempelin yang termasuk kalimat basmalah apa dan hamdalah itu juga apa ya. Boleh silakan maju. Siapa yang mau maju? Bebas. Udah ada tulisannya. Ayo silakan. Bangun tidur apa? Sebelum tidur. Bangun itu basmalah. Itu sebelum tidur itu baca doa. Ayo. Kurang 2 lagi. Kamu maju. 2. Bismillah. B. Yang udah tulisannya alhamdulillah. Sini. Ya. Oke. Baik, sekarang kita cocokkan bareng-bareng ya. Nah, yang pertama ini ada basmalah. Ini yang pertama sebelum tidur. Kalau sebelum tidur itu biasanya harus membaca apa dulu? Bismillah. Ini betul tidak? Betul. Terus yang kedua ini ada gambar anak mau wudhu. Biasanya membaca apa dulu? Bismillah. Betul kan? Betul. Terus yang ketiga ini ada anak mau makan. Bismillah. Oke. Selanjutnya ini keluarga setelah makan. Membaca hamdalah. Dan ini terakhir, mendapatkan hadiah dari teman. Hamdalah. Betul? Betul. Oke, beri tepuk tangan buat semua. Baik, karena materi udah selesai, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin nanti kalian di rumah terus mempelajari materi kalimat thayyibah ini di kehidupan sehari-hari kalian ya. Biar kalian selalu ingat. Sebelum Ibu tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya kalian semua?
Siapa yang hari ini tidak hadir? Nihil. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, baca bismillah dan doa sebelum belajar ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Oke, sebelum berangkat, Ibu mau tanya nih. Sebelum berangkat kalian ini enggak salaman dulu atau pamitan dulu sama orang tua? Pamitan semua? Enggak, kenapa? Mondok ya? Iya. Oke, nah itu tuh adalah bentuk kita ya, hormat kepada orang tua dan ya orang tua. Oke, hari ini kita belajar tentang hormat dan patuh ya kepada orang tua dan juga guru. Di sini ada yang udah tahu pengertian hormat? Belum. Oke, hormat itu adalah sikap menghargai dan bersikap sopan kepada kedua orang tua dan guru. Terus di sini yang patuh udah pada tahu belum? Pengertiannya? Belum. Patuh adalah melaksanakan nasihat, perintah, dan aturan yang baik dari orang tua dan guru. Selanjutnya, itu contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, mengucapkan salam ketika masuk dan keluar rumah. Siapa yang sering melakukannya? Saya. Oke. Terus, yang kedua, berbicara dengan sopan kepada orang tua. Di sini pada berbicara sopan kan kepada orang tua? Sopan. Terus yang ketiga, membantu pekerjaan rumah. Nah, siapa yang tadi sebelum berangkat menyempatkan diri untuk membantu orang tua di rumah? Saya. Ngapain, Fauzan? Tadi cuci piring, Bu. Cuci piring. Wah, Masya Allah, keren sekali. Beri tepuk tangan. Nah, yang keempat itu mendengarkan nasihat orang tua. Dan yang terakhir, berpamitan sebelum pergi. Selanjutnya ada contoh sikap hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu guru. Tadi pagi sebelum masuk kelas sempat ketemu sama guru nggak di jalan? Ketemu. Menyapa tidak? Menyapa. Terus yang kedua itu mendengarkan penjelasan guru. Terus yang ketiga mengerjakan tugas yang diberikan. Yang keempat tidak memotong pembicaraan guru. Terus yang terakhir bersikap sopan kepada guru. Selanjutnya manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama disayang orang tua. Yang kedua disayang guru. Yang ketiga memiliki banyak teman. Terus yang keempat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir menjadi anak yang baik dan berakhlak mulia. Nah, di sini akibat tidak hormat dan patuh kepada guru dan orang tua apa? Ada yang mau bisa menyebutkan ke depan? Siapa? Mbak Nur boleh? Akibat tidak hormat dan tidak patuh. Yang pertama itu orang tua menjadi sedih. Yang kedua guru kecewa. Yang ketiga tidak disukai teman. Yang keempat mendapatkan teguran. Dan yang kelima perilaku menjadi tidak baik. Oke, terima kasih Mbak Nur. Bisa beri tepuk tangan. Oke, jadi kita ini ya tidak disegani oleh orang-orang karena kita tidak patuh dan hormat kepada guru dan orang tua. Baik. Oke, kesimpulan yang bisa kita dapatkan yang kita pelajari hari ini adalah hormat adalah menghargai dan bersikap sopan kepada orang tua dan guru. Patuh adalah melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari orang tua dan guru. Terus kita harus membiasakan sikap hormat dan patuh agar menjadi anak yang baik dan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, karena pembelajaran sudah selesai, sudah disampaikan. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita membaca hamdalah dan juga kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa. Ayo Bu, Oke, Mas Fauzan silahkan. di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih Mas Fauzan. Ibu mau tanya, ada yang nggak berangkat hari ini? Iya Bu. Oke. Sebelumnya, Ibu mau tanya nih, apakah kalian berteman dengan orang yang berbeda agama? Lalu bagaimana perasaan kalian saat berteman dengan mereka? Senang. Kalian senang? Oke, jadi kalau gitu kita hari ini akan belajar tentang bagaimana cara berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agama yang mereka anut. Melalui kisah yang sangat indah, yaitu kisahnya Nabi Muhammad, pengemis yang buta. Jadi, dahulu kala ada seorang pengemis Yahudi buta duduk di pinggir Madinah. Dan setiap hari dia itu mencela Nabi Muhammad kepada orang-orang yang lewat. Nah, menurut kalian apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika tahu beliau dicela? Siapa? Nah, Nabi Muhammad justru tetap mendatangi setiap hari, menyuapi dengan sabar tanpa pernah membalas hinaan tersebut. Lalu lalu setelah Rasulullah wafat, Bakar bertanya kepada Aisyah. Abu Bakar bertanya gini, apakah ada kebaikan Rasulullah yang belum saya lakukan? Aisyah pun menjawab, ada satu, yaitu Rasulullah setiap pagi sering memberikan makanan kepada pengemis buta di pasar. Lakukan Abu Bakar setelah itu? Abu Bakar keesokannya bergantian menyuapi pengemis tersebut. Tetapi saat Abu Bakar menyuapi pengemis tersebut, marah karena ternyata yang biasa menyuapinya setiap terus lalu Abu Bakar apa menurut kalian apa yang Abu Bakar? Orang yang biasa menyuapinya sudah wafat, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibu. Kalian kompak nih jawabnya. Terus mendengar kebenaran mana perasaan si pengemis ya yang mau Sedih, mungkin kaget, Bu. ya, jadi sedih dan kaget. Selain itu, apa yang ia rasakan oleh pengemis tersebut? Karena kan dia itu setiap hari mencela terus menghina Nabi gitu kan. Siapa yang mau jawab? Menyesal Bu,
Itulah akhir dari kisah pengemis tersebut. Lalu hikmah yang kita ambil yaitu berteman. Yang pertama, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agama. Lalu menolong siapa saja yang membutuhkan bantuan kita dan bersikap lemah lembut, menghargai keyakinan orang lain. Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ini. Nanti kalian kerjakan. Silahkan ya dikerjakan. Ada yang susah? Bisa. Oke, karena waktunya mau habis, nanti lembar jawabannya dikumpulkan di depan. Sebelum kita tutup, angka lebih baiknya kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian yang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, kita alangkah baiknya berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, anak-anak, kalian masih ingat nggak kemarin itu kita membahas materi tentang apa? Ada yang tahu? Lupa, Bu. Oke, jadi kemarin kita itu membahas materi tentang tanda-tanda Bali. Oke, ada yang masih ingat nggak? Coba Mbak Aski, salah satu tanda-tanda Bali bagi laki-laki dan perempuan itu apa Mbak Aski? Kalau buat perempuan itu haid, Ibu, tapi kalau laki-laki mimpi basah. Oke, betul sekali jawaban Mbak Aski. Selanjutnya Ibu punya pertanyaan nih. Ketika kita melakukan hal itu tersebut, ketika kita mau sholat, apakah kita cukup dengan wudhu saja, anak-anak? Tidak. Betul sekali jawabannya, tidak cukup dengan wudhu saja, karena mimpi basah dan haid itu adalah menghasilkan yang namanya hadas besar. Nah, hadas besar cara mensucikannya itu dengan mandi wajib. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang mandi wajib. Oke, anak-anak, pertama-tama kita harus tahu dulu nih perbedaan mandi wajib dan juga mandi biasa. Jadi, perbedaan mandi wajib dengan mandi biasa yang pertama itu dari niatnya.
yang kedua yaitu kalau mandi biasa itu ketika kita lupa menyiram salah satu anggota tubuh. Nah, itu mandinya itu tetap dikatakan sah. Akan tetapi kalau mandi wajib itu ketika salah satu anggota tubuh kita ada yang lupa tidak kesiram atau terkena air, maka itu mandinya itu menjadi tidak sah. Nah, ketika mandinya tidak sah, otomatis ibadah kita juga akan menjadi tidak sah. Iya, betul sekali. Nah, sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke. Selanjutnya yaitu ada rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib yaitu ada 2. Yang pertama yaitu niat. Niat itu letaknya di mana anak-anak? Di dalam. Betul. Nah, ibu akan menuliskan lafal niat mandi wajib. Coba anak-anak kita baca bersama-sama niat mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardolil ta'ala. Oke, kita sudah mengetahui ya lafal niat mandi wajib yaitu nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Oke, selanjutnya ibu ingin membagi menjadi 2 kelompok. Kelompok kanan dan kelompok kiri. Kelompok kanan kelompok 1, kelompok kiri kelompok 2. Oke. Ibu akan membagi lembar kertas. Nanti kalian diskusikan bersama kelompok kalian apa saja yang kalian dapat setelah tadi ibu menjelaskan. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Ibu kasih waktu 1 menit. Udah anak-anak? Sudah. Oke. Ibu minta coba perwakilan satu kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau maju? Ya, sini silahkan. Coba bisa dibaca. Baik, mandi wajib itu adalah meratakan air suci dari seluruh tubuh, dari ujung rambut hingga ke ujung kaki, dan niat menghilangkan hadas besar. Rukun mandi wajib itu yang pertama ada niat, yang kedua ada meratakan air ke seluruh tubuh. Niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Bagaimana teman-teman? Apakah betul presentasi di Mas Zaki? Betul sekali. Kita beri tepuk tangan pada Mas Zaki. Terima kasih Mas Zaki. Oke anak-anak. Jadi baik anak-anak, kesimpulannya materi mandi wajib pada kali ini ternyata tidak menyeramkan dan tidak serumit yang kita bayangkan. Nah, materi mandi wajib ini adalah ilmu yang paling penting untuk kita karena ini tuh menyangkut sah atau tidaknya ibadah kita. Oke, coba ibu cek kefokusan kalian. Coba sebutkan rukun mandi wajib itu apa saja? Apa Mbak Iha? Niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Betul sekali. Jadi poin utamanya kita sudah tersampaikan ya anak-anak. Oke, selanjutnya ibu kasih tugas untuk di rumah kalian menuliskan niat mandi wajib dan juga urutan mandi wajib dengan secara benar. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Ibu. Oke, sebelum ibu tutup, mari kita baca hamdalah dan juga kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, jadi sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Yuk berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Oke, ini ada yang nggak masuk? Oke, alhamdulillah ya. Coba sebelum belajar bangunnya dilurusin dulu sama bangku paling depan. Coba barangkali ada sampah di kanan atau kiri, coba diambil dulu, disimpan di meja terlebih dahulu. Udah ya? Oke, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang organ-organ pernafasan manusia dan juga fungsinya. Oke. Nah, jadi organ pernafasan yang pertama adalah hidung. Apa itu hidung? Hidung adalah pintu pertama tempat udara masuk. Hidung menyaring debu dan juga menghangatkan udara supaya bersih dan juga nyaman. Untuk fungsi dari hidung, yang pertama ada menyaring debu dan juga kotoran. Yang kedua menghangatkan udara, yang ketiga melembabkan udara sebelum masuk ke dalam ke paru-paru. Next, yang kedua adalah faring. Faring adalah jalan yang menghubungkan antara hidung dan juga tenggorokan. Nah, fungsi utamanya itu untuk meneruskan udara dari rongga hidung menuju ke laring dan juga nanti lanjut ke trakea. Next. Oke, selanjutnya ada laring. Laring itu di dalam sini ya. Nah, jadi laring adalah tempat pita suara berada di bawah dari faring. Fungsinya itu untuk menghasilkan suara dan juga menjaga udara agar tetap mengalir ke dalam paru-paru. Selanjutnya adalah trakea. Trakea adalah pipa yang membawa udara dari laring menuju paru-paru. Trakea itu ada di atas bronkus dan juga cabangnya bronchiolus. Fungsi dari trakea itu untuk mengalirkan udara bersih dari laring langsung ke paru-paru sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Nah, ini bronkus. Bronkus ada dua, yaitu sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Bronkus adalah cabang dari trakea yang membagi udara paru-paru kanan dan juga kiri. Fungsinya itu untuk membagi udara dari bronkus menuju paru-paru sebelah kanan dan juga kiri. Nah, ini paru-paru. Paru-paru itu berfungsi untuk mengambil oksigen dan juga udara, membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Jadi saat kita menghirup udara itu paru-paru akan mengembang dan oksigen masuk ke dalam darah. Saat kita menghembuskan nafas, itu paru-paru akan mengempis dan karbon dioksida akan dipompa untuk keluar. Nah, yang terakhir adalah diafragma. Diafragma adalah otot besar yang berada di bawah paru-paru. Otot ini membantu paru-paru mengembang dan juga mengempis saat kita bernafas. Oke. Dari tadi Bapak perhatikan nih Mbak Aski sama Mbak Bilkis nih kayaknya ngobrol terus nih, ada apa nih? Setelah ini materinya kan udah selesai ya. Coba Mbak Bilkis sama Mbak Aski maju ke depan coba.
Oke, jadi tadi kan sudah dijelaskan ya, ada organ pernafasan dan juga fungsinya. Coba sebutkan 3 saja. Nama organnya Mbak Aski, terus fungsinya Mbak Bilkis. Coba silakan. Yang pertama hidung. Hidung fungsinya untuk menyaring kotoran atau debu, lalu menghangatkan udara dan melembabkan udara sebelum masuk ke paru-paru. Oke, terus yang kedua? Kedua, laring. Laring itu menghasilkan suara dan menjaga agar udara mengalir ke paru-paru. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru itu tempat bertukarnya udara dan karbon dioksida. Kalau udara masuk, paru-paru mengembang. Kalau karbon dioksida keluar, paru-paru mengempis. Oke, betul. Beri tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Oke, jadi anak-anak kalau ada yang menjelaskan materi di depan itu tolong didengarkan ya. Walaupun kalian nanti sudah paham materinya, jangan mengganggu teman yang sedang belajar. Oke, jadi di sini ada lembar jawab ya. Nanti kalian kerjakan diskusi dengan kelompoknya. Dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ini baris 1, kelompok 1. Terus sebelah kiri ini depan belakang kelompok 2. Dan yang terakhir kelompok 3. Oke, silakan dikerjakan ya. Barangkali ada yang masih bingung, bisa ditanyakan saja. Oke, gimana nih kelompok 2? Udah selesai? Sudah? Kelompok 3 sudah? Oke. Dari 3 kelompok ini, Bapak menunjuk kelompok 2 untuk maju menjawab pertanyaannya. Oke, silakan. Oke, jadi di sini yang pertama itu ada hidung, terus yang kedua faring, yang ketiga laring, terus di sini trakea, terus bronkus, paru-paru, dan juga diafragma. Oke, betul apa enggak nih teman-teman jawabannya? Betul. Oke, beri tepuk tangan. Oke, jadi cukup sampai sini ya pembelajaran untuk hari ini. Kita mempelajari tentang organ pernafasan pada manusia, mulai dari hidung, faring, laring, trakea, hingga ke diafragma dan juga paru-paru. Oke, sebelum Bapak tutup pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.